Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, definisi fungsi. Fungsi adalah bagian dari relasi di mana setiap elemen A terletakkan tepat satu di elemen B. Dapat dituliskan fungsi A ke B, yang artinya F membutuhkan A ke B. Selanjutnya, ekuivalensi relasi adalah relasi biner yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Selanjutnya, terminologi dalam fungsi. Selanjutnya, itu salah satu ilustrator. Harus digunakan prosedur atau kaidah yang mendefinisikan frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Selanjutnya, fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Caranya, satu, himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Yang kedua, formula pengisian nilai atau assignment. Yang ketiga, kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memiliki jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Yang 4, kode program. Nah, ini berikut adalah contohnya. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, injektif, one to one. Dalam elemen A termapping tepat ke satu elemen B. Yang kedua, surjektif atau onto. Setiap elemen B dalam himpunan B ada mapping dari himpunan A. Yang ketiga, bijektif, one to one and onto. Setiap elemen A tepat berrelasi dengan satu elemen B dan setiap elemen B tepat dirujuk oleh satu dari elemen A. Inverse adalah apabila fungsi fx memutakan dari A ke B dan fx adalah bijeksi. Komposisi adalah penggabungan dari operasi dua jenis fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Selanjutnya adalah penerapan function. Menurut tujuannya yaitu satu, memudahkan dalam pembuatan program, yang kedua, menghemat ukuran program. Keunggulan memakai fungsi. Yang pertama, menguraikan tugas pemrograman yang rumit. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Yang ketiga, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Contoh aplikasi dan contohnya. Suatu program Free Pascal sifatnya adalah lokal, artinya hanya dapat digunakan pada modul atau unit yang bersangkutan saja, tidak dapat digunakan pada modul atau unit program yang lainnya. Parameter adalah data dan masukan untuk subprogram yang nantinya akan diproses lebih lanjut dalam subprogram tersebut. Fungsi dalam bahasa pemrograman C++ yaitu pertama, parameter masukan, kedua, parameter keluaran, ketiga, parameter gabungan antara masukan dan keluaran. Hasil dari program C++. Berikut adalah salah satu programnya, yaitu menampilkan karakter berupa balok18blogspot.com. Ini adalah sintak kode programnya, dan ini contoh program dan hasil running. Yang ketiga, menjelaskan definisi konsep logik. Pertama, propositional logic adalah ilmu yang mempelajari logika hubungan antar objek. Propositional adalah sebuah pernyataan yang bernilai antara benar atau salah. Bisa dinosikan huruf PIRS, dan lain sebagainya. Nilai dari suatu proporsi dilambangkan dengan true atau satu jika nilainya benar, dan false atau nol jika nilainya salah. Selanjutnya, logical connectives adalah penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dari dua atau lebih proporsi. Yaitu macam-macamnya. Pertama, negasi, yang kedua yang kedua and atau konjungsi, yang ketiga or atau disjungsi, yang keempat eksklusif atau or, yang kelima implikasi, yang keenam implikasi. Berikut tabel kebenarannya. Untuk memudahkan mengetahui logical connectives. Selanjutnya, normal form. Ada dua, yaitu disjunctive normal form. Yang kedua, conjunctive normal form. Selanjutnya, well-formed formula. Terdiri dari 7 aturan. Well-formed formula adalah suatu formula yang dapat dihasilkan oleh beberapa kombinasi. Nah, ini salah satu merupakan tabel dari proportional inverse rules. Selanjutnya, predicate logic
digunakan untuk mempresentasikan hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proporsi, dan untuk merepresentasikan fakta sebagai suatu pernyataan yang dikenal dengan WFF, Universal and Existential Quantification. Ada dua. Yang pertama, universal quantifier, semua kalimat adalah benar untuk semua nilai variabelnya. Yang kedua, existential quantifier, semua kalimat benar untuk suatu nilai tertentu dalam sebuah domain. Yang terakhir, penerapan konsep logik. Logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem bakat, jaringan saraf tiruan, dan lain-lainnya, yang memerlukan logika secara intensif. Penerapan ke dalam aplikasi beserta contohnya. Langkah pertama, aplikasi yang digunakan berupa tekstur, bisa berupa Visual Studio Code atau Notepad atau yang lainnya. Dengan bahasa pemrograman C++, program yang akan dibuat menggunakan konsep logika N. Operator logika N digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi, relasi, atau untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Operasi atau operasi N dilambangkan dengan menggunakan simbol ini, dan operasi N hanya akan menghasilkan satu benar jika semua operasi relasi yang dihubungkan benar-benar benar. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 0. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari operator AN. Contoh, operasi relasi pertama, A plus 2 kurang dari 8. Operasi relasi kedua, B lebih besar dari A plus 3. Yang ketiga, operasi relasi 3, C kurang 5 lebih dari 6. Penghubungan dari 3 operasi di atas menjadi A plus 2 kurang dari 8 dan B lebih dari A plus 3 dan C kurang dari 5 lebih besar dari 6. Jika nilai A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 0, maka ketiga operasi tersebut memiliki nilai ekspresi relasi pertama, yaitu A plus 2 kurang dari 8 sama dengan sedangkan B plus 5 plus 2 kurang dari 8 sama dengan 7 kurang dari 8, 7 kurang 8, yaitu benar. Yang kedua, B lebih dari A plus 3 sama dengan 4 lebih besar dari 5 plus 3 sama dengan 4 lebih besar dari 8. Memiliki nilai salah yang ketika C kurang 5 lebih besar dari 6, 8 kurang 5 lebih besar dari 6, 3 lebih dari 6, salah. Jika dilihat dari ekspresi di atas, karena ada ekspresi tersebut memiliki nilai salah, maka hasil akhir dari ekspresi di atas adalah salah. Untuk lebih jelasnya mengenai proses logika N dan dapat dilihat pada contoh program di bawah ini. Ini adalah contoh programnya, dan ini adalah sintak kode programnya. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.